Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Chen Zhuo, yaitu di part ke-8. By the way, ada pantun dari Mas Heri Satria, yaitu pakai celana digigit semut dan cerat-cerit ceru. Pada part kali ini kita diperlihatkan Chen Zhuo yang dicegat oleh mantan dan temannya. Di sana Chen Zhuo pun berkata, "Oh, ternyata mantan pacar pemuja uang." Dan mantannya pun menjawab, "Aku tidak berharap kau memiliki selera yang rendah sekarang. Kau bahkan membawa orang kotor semacam itu di sini." Lalu temannya pun berkata juga, "Seorang yang malang masih berani datang ke sini berbelanja. Barang termurah di sini tuh semuanya dalam 5 digit. Bisakah kau membelinya?" Lalu Chen Zhuo pun menjawab, "Emangnya kenapa?" Dan ia pun bergumam, "Dia masih sangat menyebalkan." Lalu dari belakang Chen Zhuo terdapat Melo yang keluar dari ruang ganti berkata, "Chen Zhuo, siapa dua orang tua ini? Baunya sangat tidak enak." Sambil terlihat mereka berdua yang marah, dan teman dari mantannya pun berkata, "Siapa yang kau sebut wanita tua?" Dan mantan Chen Zhuo pun marah berkata, "Ini adalah parfum edisi terbatas di dunia. Mending diam saja jika kau tidak tahu apa-apa." Sambil ia memarahi Melo di sana. Lalu kita diperlihatkan Chen Zhuo di sana yang berkata, "Parfum awalnya harum, tapi sayang sekali baunya tidak bisa dijelaskan saat disemprotkan padamu. Kau tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Buka mulutmu yang hina itu, kau bisa mencium nafas baumu yang busuk." Sambil terlihat mantannya itu yang emosi di depan Chen Zhuo. Lalu Chen Zhuo pun melempar baju ke arah mantannya itu berkata, "Bahkan parfum edisi terbatas di dunia tidak bisa menyembunyikannya. Ayo pergi." Sambil ia pergi bersama Melo di sana, dan mantannya pun berkata, "Chen Zhuo, kau benar-benar melakukan ini padaku untuk wanita lain. Kau tunggu saja balasanku." By the way, ternyata nggak jadi senggol bacok ya Mok. Lalu beberapa saat kemudian mereka berdua pun keluar dari ruangan itu. Lalu di sana Melo pun berkata, "Mereka terlalu menyebalkan tadi. Ada aja orang seperti itu." Dan Chen Zhuo pun berkata, "Sudah, jangan menganggapnya serius. Itu tidak penting." Sambil ia mengelus kepala dari Melo itu. Dan Melo pun berkata, "Tapi mereka sangat menyebalkan." Dan Chen Zhuo pun menjawab, "Semakin kamu melawan mereka, semakin semangat mereka. Kamu membiarkan mereka memukul kapas dengan satu pukulan, dan kamu tidak marah. Itu sangat menyenangkan." Lalu di sisi Melo, ia pun berkata, "Apa itu? Mengapa disebut memukul kapas? Tidak membuat marah?" Dan Chen Zhuo di sana pun berkata, "Itu aku juga tidak tahu artinya. Oke, mari kita berhenti memikirkan hal-hal yang tidak penting ini. Ayo, aku akan membawamu beli makanan enak." Sambil mereka bergembira melupakan hal tadi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Zhuo yang membawa karangan bunga di depan pintu. Lalu ia pun memasuki ruangan itu, dan tiba-tiba bunga di tangannya itu pun mengeluarkan aura membara. Ternyata itu adalah perwujudan dari Melo. Di sana Melo pun nangkring di hadapan Chen Zhuo. Lalu Chen Zhuo pun malu-malu berkata, "Lain kali jika kamu ingin berubah kembali jadi bentuk manusia, bisakah kamu memberitahuku dulu? Jangan langsung nangkring di sini." Dan Melo pun berkata, "Oke Chen Zhuo," sambil terlihat wajahnya yang kawaii itu. Lalu Melo pun menghampiri belanjaannya. Di sana ia pun mengambil sebuah gaun. Chen Zhuo pun bergumam, "Ternyata setiap gadis, mau itu manusia atau peri, menyukai keindahan." Lalu Chen Zhuo pun berkata, "Saatnya berganti pakaian." Dan tiba-tiba ia pun terkejut dan berkata, "Wah, goblok, apa yang kamu lakukan?" Ternyata Melo pun berganti baju di hadapan Chen Zhuo. Di sana Melo pun berkata, "Apa yang salah?" Lalu Chen Zhuo pun menjawab, "Jangan kemari." Sambil ia mimisan. Dan di sana ia pun berkata lagi, "Bukankah sudah kubilang kamu tidak bisa berganti pakaian di depan pria? Kamu harus ke kamar mandi dulu, kamar mandi." Sambil ia mimisan di sana menutup tubuh Melo menggunakan bajunya. Di sana Melo pun berkata, Aku mengerti." Dan Chen Zhuo pun berkata juga, "Tampaknya sangat tidak nyaman untuk berbagi kamar dengan seorang gadis. Aku masih harus memikirkan cara lain sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya di setiap saat." Sambil ia menangis di sana. Lalu beberapa saat kemudian di hari berikutnya kita diperlihatkan Chen Zhuo yang tertidur
tertidur dan ia pun bangun. Di sana Melo pun berkata, "Chensuo, ayo bangun," sambil ia nangkring lagi di atas Chensuo. Dan Chensuo di sana pun ketakutan berkata, "Aku bilang kamu terlalu terbuka kan? Apakah kamu tidak takut dengan apa yang akan kulakukan padamu?" Dan Melo di sana pun berkata, "Kau menyelamatkan hidupku. Tentu saja aku tidak takut dengan apa yang kamu lakukan padaku." Lalu Chensuo pun bergumam, "Benar saja, ternyata saudari monster ini tidak mengerti sama sekali bahwa bersama pria bisa saja kikuk-kikuk." Tapi tiba-tiba dari pintu kamar Chensuo terdapat orang yang mengetuk pintu dan mereka berdua pun terkejut. Di sana orang yang mengetuk pintu itu pun berkata, "Buka pintunya, pemeriksaan." Sambil terlihat Chensuo dengan wajah ketakutan, ia pun bergumam, "Gawat, jika bibi pengawas itu tahu bahwa ada gadis yang bersembunyi di sini, maka aku akan mati." Tapi di sisi Melo, ia pun malah akan membuka pintu itu sambil berkata, "Biarkan aku membuka pintu, Chensuo." Dan Chensuo pun menarik tangan dari Melo itu pun berkata, "Diam, turunkan suaramu. Kamu harus kembali ke bentuk bunga lagi." Lalu Melo di sana pun menjawab, "Vitalitasku terluka parah. Waktu perubahannya cuma sebentar. Jadi untuk sementara aku akan membuka pintu ini." Sambil terlihat ibu asrama itu yang mengetok-ketok pintu dan ia pun berkata, "Ada apa ini? Apakah tidak ada siapa-siapa? Aku akan masuk." Tapi Chensuo di sana pun malah merangkul Melo sambil berkata, "Nona, maafkan aku." Ternyata ia pun menaruh Melo di kasurnya dan menyembunyikannya di bawah selimut. Lalu Melo di sana pun hanya terbengong. Ternyata ia pun ditempeli oleh jimat Chensuo dan Chensuo pun berkata, "Diam, jangan bersuara." Sambil ia menutup mulut dari Melo itu. "Aduh Momo, ini apa ini?" Dan Chensuo pun bergumam, "Padahal ini jimat untuk kabur, tapi ini terpaksa aku pakai untuk mengelabui pengawas." Sambil kita diperlihatkan pengawas itu yang memasuki ruangan Chensuo dan pengawas itu pun berkata, "Kamu ada di kamar. Kenapa kamu tidak membuka pintu langsung tadi?" Chensuo di sana pun menjawab, Ini tidak, ini aku baru saja bangun, Nyonya." Sambil ia memakai selimut di sana dan Nyonya itu pun melirik sana sini sambil memeriksa tempat itu. Dan di sana Melo pun bergumam, ada apa denganku? Detak jantungku sangat cepat." Sambil terlihat lagi Nyonya pengawas itu yang akan keluar dan ia pun berkata, "Selalu tinggal sendiri di asrama, perhatikan keselamatan dan jangan menggunakan barang-barang terlarang." Lalu Chensuo pun menjawab, Oke Nyonya, hati-hati di jalan." Sambil terlihat pintu itu yang ditutup oleh Nyonya tadi dan Chensuo pun langsung berkata, akhirnya pergi, lepaskan." Sambil ia mengeluarkan skill untuk melepaskan jimat di kepala Melo. Dan di sana Melo pun memejamkan mata dan kita diperlihatkan Melo dengan keringat yang bercucuran seakan-akan ini tanda-tanda dolar kuning lagi ya Mo. Lalu Chensuo di sana pun terbengong dan ia pun berkata, "Apa-apaan ini? Cepat pakai bajumu agar tidak masuk angin nanti." Sambil ia memberikan bajunya itu dan di sana Melo pun malah berkata, "Tidak, aku hanya bosan di tempat tidur dan hampir mati kepanasan, Chensuo." Sambil ia mengipas-ngipaskan tangannya dan ngangkang di sana. Lalu Chensuo pun berkata, "Saudari Melo, aku mohon padamu ya, kamu jangan ngangkang sembarangan." Dan ia pun bergumam, "Jika kamu tidak memakainya lagi, aku tidak akan kuat. Si Udin ini pasti akan berontak." Dan Melo di sana pun malah tersenyum berkata, "Karena kau yang memohon, maka baiklah Chensuo." Lalu beberapa saat kemudian di waktu yang sama kita diperlihatkan Nona He di sana yang menerima telepon dan telepon itu pun berkata, "Presiden He, hasilnya keluar." Ternyata itu adalah telepon dari profesor. Profesor pun berkata lagi, "Pil kecantikan ini sebenarnya memiliki efek mempertahankan kecantikan, Presiden." Lalu Nona He di sana pun terkejut berkata, "Ini apakah itu benar?" Lalu profesor pun berkata, "Benar, dan setelah kami teliti, pil ini dapat mempertahankan penampilannya tanpa perubahan selama setidaknya 5 tahun. Jangan khawatir Presiden He, selama kita harus mempelajarinya, perusahaan kita akan selamat." Dan Nona He di sana pun berkata, "Baik Tuan Tang, kuserahkan padamu."
Lalu ia pun menutup teleponnya dan ia pun duduk lagi berkata, Chen Suo, dia benar-benar tidak berbohong padaku. Belzuan benar-benar ada. Lalu ia pun bergumam, aku hanya memberikan 1 juta untuk keluarganya, tapi aku tidak berharap dia memberi aku puluhan juta. Apakah dia tidak tahu harga Belzuan ini? Tunggu, aku ingat itu. Sambil ia membayangkan Chen Suo di sana yang berkata, aku tahu Anda tidak akan percaya ketika aku mengatakannya sekarang, tapi Anda dapat mengambilnya kembali untuk diteliti. Mungkin ada kejutan. Sambil terlihat Nona He di sana yang bergumam, ketika dia memberi kupil itu, ekspresi percaya dirinya jelas dia tahu nilainya. Tapi bagaimana mungkin seorang yang baru saja memasuki dunia masyarakat dan latar belakang keluarganya yang biasa saja memiliki hal seperti itu? Apakah dia... Sambil ia curiga terhadap Chen Suo dan memikirkan keras hal itu. Lalu kita diperlihatkan di tempat lainnya, yaitu Chen Suo bersama Melo yang sedang makan bersama. Dan di sana Melo pun berkata, wow, bau ini, rasa ini sangat enak. Chen Suo pun menjawab, makanlah yang banyak jika kamu suka. Dan di sana ia pun bergumam, setelah like sebelumnya ditukar dengan banyak barang di mal system, jadi cuma ini satu-satunya yang tersisa. Sambil terlihat like di sana yang tinggal 52W. Lalu kita diperlihatkan Chen Suo yang memandangi HP-nya dan ia pun bergumam, aku harus memikirkan cara untuk membuat video baru secepat mungkin. Tapi jika hanya sekedar menari tanpa fitur khusus, para fans juga lambat laun pasti akan merasa bosan. Dan di sana terdengar Melo yang berteriak, lalu Chen Suo pun berkata, kamu kenapa? Ternyata boba Melo pun kejatuhan makanan dan Melo pun berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku mengotori pakaian yang baru saja kamu beli untukku, Chen Suo. Waduh, mau ada-ada saja makanan itu berada di sana. Lalu Chen Suo pun berkata, tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa bersalah. Sambil terlihat Melo di sana yang bersedih. Lalu Chen Suo pun berkata, pakaianmu kotor, ayo pulang, kita ganti baju dulu, lalu cuci baju yang kotor ini. Sambil ia memberikan tisu kepada Melo itu. Dan tiba-tiba Chen Suo pun terbengong memandangi Melo itu sambil bergumam, tunggu, model. Dan ia pun berkata, by the way Melo, apakah kamu bisa menari? Dan Melo pun berkata, tentu saja Chen Suo. Sambil ia membersihkan bobanya itu. Lalu di sana Chen Suo pun memperlihatkan video dari Chang'e sambil berkata, kau lihat, itu seperti ini. Lalu Melo pun menjawab, tidak masalah, aku bisa melakukan ini. Lalu Chen Suo pun tersenyum berkata, lalu maukah kamu bekerja sama denganku dalam syuting? Dalam 2 hari ini aku berencana untuk membuat video. Bagaimanapun juga pekerjaan harus terus berjalan. Sebagai imbalannya, beritahu aku jika kamu punya permintaan. Aku akan memenuhinya untukmu. Sambil terlihat Melo di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun menjawab, aku punya permintaan. Bisakah kau memenuhinya, Chen Suo? Sambil ia mendekat ke wajah Chen Suo itu. Lalu di sana Chen Suo pun berkata, tentu saja selama aku bisa melakukannya. Sambil ia malu-malu di sana. Lalu Melo pun berkata, kalau begitu aku ingin tetap di dunia ini beberapa hari lagi. Kamu tidak bisa membawaku kembali. Selain itu, aku akan datang ke sini lagi untuk makan hotpot. Di sana Chen Suo pun hanya terdiam memandangi hotpot di depannya itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka berdua yang sudah berada di kamar. Melo pun berjalan sambil berkata, Chen Suo, apakah kita benar-benar akan mengambil gambar di tempat seperti ini? Chen Suo pun menjawab, itu luas, hampir tidak ada yang akan datang. Kamu tidak perlu khawatir terlihat orang lain saat kau menggunakan kekuatanmu. Adapun backgroundnya aku akan mengeditnya nanti selama produksi videonya beres. Tapi tiba-tiba Melo di sana pun mengeluarkan aura dari tangannya sambil berkata, background serahkan saja padaku. Sambil terlihat Melo yang merubah background itu menjadi tempat yang sangat menakjubkan. Di sana Chen Suo pun berkata, ini adalah... Lalu Melo pun menjawab, ini adalah teknik milikku. Ini bisa menghemat masalah edit video. Haha. Lalu Chen Suo di sana pun memegang kepala dari Melo pun berkata, terima kasih Melo. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sesi pengambilan gambar. Di sana Melo pun menggunakan baju di masa kini dan di sana cepret Melo pun berganti baju dengan sangat cepat. Lalu Chen Suo pun memandanginya bergumam, aku bersyukur hidup seperti ini.
Tapi tiba-tiba terdengar ponsel dari Chen Suo yang berdering dan ia pun mengangkatnya. Telepon itu pun berkata, "Chen Suo, kamu ada di mana? Cepat kembali ke kampus." Dan Chen Suo pun menjawab, "Emangnya ada apa?" Lalu seseorang temannya itu pun berkata, "Kau ini masalah besar, cepat ke sini." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Chen Suo bersama Melo yang sudah berada di koridor kampus menuju ke kantor kepala sekolah. Di sana kepala sekolah pun berkata, "Chen Suo, kebetulan kamu datang." Chen Suo pun menjawab, "Kepala sekolah, apa yang terjadi?" Lalu kepala sekolahnya pun menjawab, "Katakan dengan jujur, apakah kamu menyinggung Presiden Qin di suatu tempat?" Di sana Chen Suo pun berkata, "Presiden Qin? Apakah Presiden Qin dari perusahaan Beifeng?" Dan kepala sekolah itu pun mengangguk-ngangguk berkata, Iya benar. Hari ini dia secara pribadi membawa putrinya dan sekelompok orang berbaju hitam ke sekolah ini. Ekspresinya seram dan dia mencarimu." Sambil ia membayangkan saat Tuan Qin bersama putrinya itu datang. Lalu di sana Chen Suo pun akan memasuki ruangan sambil berkata, "Jangan khawatir kepala sekolah, aku akan pergi dan bicara dengannya." Tapi tiba-tiba pintu itu pun terbuka dan di sana ternyata ada Qinran dan ia pun berkata, "Chen Suo, lama tidak jumpa. Ayah, Chen Suo ada di sini." Sambil kita diperlihatkan Tuan Qin di sana yang duduk berkata, "Sudah lama tidak melihatmu, Nak." Dan Chen Suo pun mendekatinya berkata, "Paman, mengapa Anda di sini hari ini?" Sambil kita diperlihatkan kepala sekolah itu yang terbengong dan ia pun bergumam, alarm palsu. Ternyata Presiden Qin tidak datang untuk berurusan dengannya, dan hubungan mereka tampaknya cukup baik. Sambil ia ketakutan dan kita diperlihatkan Qinran yang memandangi Melo dari belakang dan ia pun bergumam, "Chen Suo sudah punya pacar." Sambil ia memandangi Melo itu dan di sana ia pun terlihat sangat cemburu memandangi Melo dari belakang. Lalu kepala sekolah pun berkata, "Presiden Qin, ada masalah apa?" Lalu Presiden Qin pun menjawab, "Ini suatu kerjaan dan hanya soal kerjaan kepala sekolah." Dan di sana kepala sekolah pun bergumam lagi, tampaknya Chen Suo benar-benar memiliki dua kuas. Dia bahkan bisa bergaul dengan raksasa bisnis seperti Mr. Qin. Kami beruntung dia adalah siswa kami. Sambil ia bangga terhadap Chen Suo itu. Lalu Tuan Qin di sana pun berkata, "Pada awal bulan depan kakek Qinran akan merayakan ulang tahunnya yang ke-90. Ayah secara pribadi ingin mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Sioran. Aku tidak tahu apakah kamu bisa datang di bulan depan." Lalu Chen Suo di sana pun tersenyum berkata, "Paman serius, merupakan kehormatan bagiku untuk datang secara pribadi. Aku pasti akan datang untuk ulang tahun kakek Qin." Sambil kita diperlihatkan Melo yang masih dipandangi oleh Qinran. Di sana Melo pun bertanya-tanya. Lalu di sisi Qinran ia pun berkata, "Chen Suo, apakah kamu senggang hari ini?" Lalu Chen Suo pun menjawab, "Ya, memangnya ada apa Qinran?" Di sana Qinran pun berkata, "Baru-baru ini ada toko makanan baru buka di sini. Apakah kamu tertarik untuk mencobanya denganku?" Di sana sambil ia malu-malu mengajak Chen Suo untuk pergi. Tapi tiba-tiba di sisi Melo ia pun berkata, Oke, tidak masalah." Dan Chen Suo pun menjawab, "Ya, aku mau." Lalu Qinran pun mendekat ke arah ayahnya dan ia pun berkata, "Ayah, bolehkah aku pergi?" Dan Tuan Qin pun menjawab, "Tentu saja." Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan mereka bertiga yang sudah berada di restoran dan di sana Chen Suo sedang memesan makanan dan Qinran pun masih memandangi Melo dengan sinis. Lalu Melo pun berkata, "Gadis, kamu terus menatapku. Apakah ada sesuatu di wajahku?" Di sana Qinran pun terkejut. Lalu ia pun berkata, "Hanya ada sesuatu. Aku ingin bertanya padamu." Di sana Melo pun menjawab, "Ingin tanya apa?" Qinran pun berkata lagi, "Maaf, apakah kamu pacarnya Chen Suo?" Di sana Melo pun hanya tersenyum sinis sambil terlihat Qinran yang menunggu jawaban dari Melo itu dan Melo pun malah berkata, "Pacarnya?
apa itu pacar? Sambil terlihat Kinran di sana yang terbengong dan ia pun berkata, ini kenapa kamu tidak tahu apa artinya pacar? Lalu tiba-tiba Chen Shuo pun datang dan berkata, apa yang kalian bicarakan? Lalu Melo pun menjawab, kita berbicara tentang pacar. Dan Chen Shuo pun berkata, pacar? Pacar siapa? Sambil kita diperlihatkan Kinran di sana yang berkata, aku pikir kamu membawa wanita di dekatmu adalah pacarmu, jadi aku ingin tidak jadi. Lalu Chen Shuo di sana pun tersenyum berkata, tidak, kita hanya berteman. Sambil kita diperlihatkan Melo di sana yang bergumam, begitu, dia hanya teman, jadi aku punya kesempatan untuk bersaing. Waduh, by the way, cerita ini ujung-ujungnya harem lagi ya, Mo. Dan di sana Melo pun memandangi sambil berkata, benar, dia adalah penyelamatku dan kami menjadi teman baik. Sambil kita diperlihatkan Kinran di sana yang bergembira berkata, dia juga menyelamatkan hidupku. Kesehatanku buruk sejak aku masih kecil. Jika bukan karena Chen Shuo, aku mungkin sudah mati sejak lama. Dan di sana Chen Shuo pun memandanginya sambil bergumam, tanpa diduga gadis-gadis dari dua dunia yang berbeda juga dapat nyambung dengan topik seperti itu. Sungguh menakjubkan. Lalu tiba-tiba terlihat ponselnya yang berdering dan ia pun mengangkatnya sambil berkata, halo. Sambil terdengar ponsel itu yang berkata, Chen Shuo, apakah kamu senggang nanti lusa? Di sana Chen Shuo pun menjawab, tentu, ada apa? Ternyata itu adalah Nona He dan ia pun berkata, oke, kalau begitu sampai jumpa di perusahaanku. Lalu Chen Shuo di sana pun berkata, by the way, Nona He, aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku lagi? Lalu Nona He pun menjawab, tentu saja, katakan. Dan di sana Chen Shuo pun berkata, apakah kamu tahu agen real estate di sana? Dan Nona He pun menjawab, agen real estate? Lalu Chen Shuo pun berkata, benar, aku ingin membeli 2 rumah dengan luas yang lumayan besar. Yang satu lokasinya sedikit lebih dekat dengan tempat tinggal orang tuaku. Aku akan tinggal di rumah satu lagi sendiri. Tidak masalah jika itu sedikit lebih jauh dari tempat orang tuaku. Menjelang kelulusan, aku harus mencari rumah dan pindah secepatnya. Dan rumah orang tuaku terlalu sederhana, jadi aku ingin memindahkan mereka ke rumah yang lebih nyaman. Lalu di sana Nona He pun berkata, mencari tempat tinggal bukanlah masalah, tapi dari mana kamu mendapatkan begitu uang untuk membeli 2 rumah sekaligus? Dan di sana Chen Shuo pun berkata, ini karena aku membuat beberapa short video baru-baru ini dan menghasilkan uang, Nona He. Lalu Nona He pun berkata, oke, aku bisa membantu kamu dengan daftar di sini. Lagi pula kamu juga telah banyak membantuku kali ini dengan belsuan. Dan Chen Shuo di sana pun menjawab, terima kasih Nona He, terima kasih. Sambil kita diperlihatkan Nona He yang menaruh cangkirnya itu. Dan di sana ia pun berkata, kita sudah berteman, jadi jangan panggil Nona He lagi. Panggil saja aku dengan nama, jika tidak kita seperti orang asing. Aduh, mau by the way, lampu hijau lagi ini haremnya. Lalu Chen Shuo pun berkata, oke, saudara bingsu, jika tidak ada yang lain, aku tutup teleponnya ya. Lalu Nona He di sana pun berkata, tunggu, wanita yang itu, apakah dia masih enggan keluar untuk bertemu? Lalu Chen Shuo pun menjawab, sebenarnya dia kembali ke kampung halamannya karena ada suatu hal di rumahnya. Lagi pula aku sudah lama tidak menghubunginya. Lalu Chen Shuo pun bergumam, ratu tinggal di negara putri, itu memang kampung halamannya, aku tidak bohong. Lalu Nona He pun berkata lagi, oke, jika kamu menghubungi dia nanti, kamu harus membawanya keluar untuk bermain ketika kamu punya waktu. Bagaimanapun, aku masih ingin menyaksikan keindahannya. Lalu Chen Shuo pun menjawab, oke, aku akan mencoba yang terbaik, Nona. Dan di sana ia pun menutup teleponnya dan mendatangi Melo bersama Kinran itu. Dan ia pun berkata, membuat ratu datang untuk bermain di zaman modern, ini mungkin lebih sulit daripada mendaki ke langit. Dan bersambung mo.